Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat anak-anakku kelas 9A ya? Alhamdulillah, mudah-mudahan kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat, dan mudah-mudahan kita juga senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anakku sekalian, hari ini ada yang tidak hadir? Siapa yang tidak hadir? Upin kemana ya? Kok tidak hadir? Sakit. Baik, selain dari Upin ada lagi yang tidak hadir? Siapa? Mei. Oke, Mei kemana? Sakit juga. Oke ya. Selain dari Mei ada lagi? Jarjit kemana Jarjit? Izin. Oke. Ada lagi? Tidak ada? Baik. Kita doakan bagi teman-teman kita yang sedang sakit, semoga cepat sembuh, dan bagi teman kita yang ada keperluan, mudah-mudahan diperlancar ya segala urusannya. Amin. Baik, anak-anakku sekalian, sebelum kita masuk kepada proses pembelajaran, silahkan dipersiapkan alat tulisnya, duduknya dirapikan ya, coba. Yang merasa pakai topi coba dilepas, yang merasa pakai jaket juga dilepas jaketnya. Oke, bismillah ya. Hari ini kita akan membahas materi yang baru. Setelah sebelumnya kita telah membahas tentang biografi Siti Aisyah, hari ini kita akan masuk kepada materi yang baru, tetapi masih ruang lingkup dari Siti Aisyah. Tapi kita akan membahasnya dari peta konsep yang telah Ibu buat ini ya, yaitu tentang keteladanan Siti Aisyah. Sebenarnya banyak sekali ya untuk keteladanan dari Siti Aisyah ini, tetapi hari ini kita cukup membahas 3 saja, dan sisanya kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Baik, silakan fokus ke depan ya. Nah, keteladanan Siti Aisyah. Jadi anak-anakku sekalian, selain Siti Aisyah itu memiliki paras yang cantik gitu ya, ternyata Siti Aisyah ini adalah salah satu istri Rasul yang mempunyai kecerdasan dan juga berilmu gitu. Dibuktikan dengan apa? Dibuktikan dengan banyaknya hadis yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah ini. Terhitung ada 2.210 hadis yang telah diriwayatkan oleh Siti Aisyah. Dan Siti Aisyah juga adalah perawi yang terbanyak dalam meriwayatkan hadis. Terhitung beliau mendapatkan peringkat keempat yang terbanyak dalam meriwayatkan hadis ya. Selain daripada itu juga sisi kecerdasan dan sosok ilmu yang dimiliki oleh Siti Aisyah ini bisa dibuktikan dengan banyaknya para sahabat yang sering bertanya kepada Siti Aisyah mengenai persoalan agama. Mengapa? Karena para sahabat Rasul ini menilai gitu ya, bahwasanya Siti Aisyah itu memiliki pemahaman yang sangat kritis, analisis dan juga mendalam gitu ya terhadap pemahaman yang bersangkutan dengan agama, baik itu mengenai fikih gitu ya, Al-Quran dan lain sebagainya. Bahkan juga kesehatan pun Siti Aisyah itu sangat mahir dalam menguasainya gitu. Bisa dipahami ya? Iya. Baik, selain daripada Siti Aisyah ini adalah sosok istri yang cerdas dan berilmu, Siti Aisyah juga memiliki akhlak yang mulia. Di antaranya apa? Di antaranya satu, beliau itu adalah taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dibuktikan dengan beliau itu sangat taat kepada suaminya. Siapa suami dari Siti Aisyah tadi? Betul, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Selain daripada itu juga Siti Aisyah juga sosok istri yang sangat pemberani anak-anak ya. Apa dibuktikan? Mana buktinya? Contohnya seperti apa? Itu Siti Aisyah sering ikut ke medan perang anak-anak ya. Untuk apa? Untuk membantu, memberi minum, memberi makan, dan juga menolong para syuhada yang terluka karena sabetan pedang ataupun dan lain
lain sebagainya. Gitu ya. Kemudian selain daripada itu, Siti Aisyah juga adalah sosok istri Rasulullah yang sangat sederhana. Jadi anak-anak, Siti Aisyah itu hanya mempunyai sedikit baju yang sering dia pakai dalam kehidupan sehari-harinya. Bahkan ya, rumah Siti Aisyah dengan Nabi Muhammad itu sangat sederhana. Dindingnya gitu ya, dinding dari rumahnya itu hanya terbuat dari tanah liat gitu. Kemudian atap rumahnya pun terbuat dari pelepah warna. Sederhana sekali rumah Rasulullah dengan Siti Aisyah ini. Nah itu ya. Nah selain daripada itu, Siti Aisyah juga adalah sosok istri yang sangat mencintai suaminya. Siapa itu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitupun dengan Rasulullah. Rasulullah pun sangat mencintai Siti Aisyah. Bagaimana ibu? Apa contohnya gitu ya? Nah jadi contoh dari keromantisan Siti Aisyah dengan Nabi Muhammad yaitu Nabi Muhammad di dalam hadis gitu ya, dalam hadis riwayat Bukhari, dalam hadis riwayat Muslim gitu ya, dijelaskan bahwasannya dalam hadis riwayat Ahmad dijelaskan bahwasannya Rasulullah SAW pernah meletakkan bibirnya atau mulutnya itu di bekas makan dan minum Siti Aisyah. Jadi contohnya kayak gini nih, kita nih minum dari satu gelas ya, kemudian suami kita itu minum dengan gelas yang sama dari bekas mulut kita gitu. Itu salah satu keromantisan dari Rasulullah. Selain daripada itu juga Rasulullah sering memanggil julukan kepada Siti Aisyah. Jadi Siti Aisyah itu mempunyai julukan anak-anakku. Apa julukannya? Apa nama kesayangannya? Panggilan kesayangannya? Maaf ya. Salah satunya itu Humairah. Ada yang tahu Humairah itu apa artinya? Iya, Humairah itu adalah pipi yang kemerah-merahan. Saking putihnya kulit Siti Aisyah sampai memerah gitu ya, apanya pipinya, saking cantiknya Siti Aisyah gitu ya. Nah anak-anakku sekalian, selain daripada Siti Aisyah mempunyai keilmuan yang banyak, cerdas gitu ya, berakhlak mulia, memiliki cinta yang sangat mendalam kepada Rasulullah, Siti Aisyah juga sosok istri yang pencemburu. Tahu cemburu? Coba kelas 9 nih, udah kelas 5 pernah cemburu nggak? Coba pernah, baik, gak apa-apa ya, cemburu itu hal yang wajar gitu ya, karena cemburu itu adalah sisi dari sifat manusia gitu ya. Nah kenapa Siti Aisyah cemburu gitu ya? Nah diceritakan dalam satu hadis dijelaskan gitu bahwasannya Siti Aisyah pernah cemburu kepada salah satu istri Rasul yang telah wafat. Coba, istri Rasul yang telah wafat siapa? Yang mendahului Rasul? Iya, Siti Khadijah. Lantas kenapa gitu ya Siti Aisyah cemburu kepada istri Rasul yang telah wafat? Ada yang tahu? Karena Rasulullah sering menyebut-nyebut nama Siti Khadijah di depan Siti Aisyah, menyebut kebaikan-kebaikannya gitu ya, sehingga Siti Aisyah itu jadi cemburu. Kenapa sih Rasul harus menyebut nama beliau gitu ya? Siti Aisyah itu jadi cemburu. Nah ada satu kisah nih, tolong dengarkan baik-baik ya, ini kisahnya. Jadi ada satu hari, dalam satu hari itu ada yang berkunjung ke rumah Rasulullah untuk bertemu. Ketika Rasulullah membuka pintu dari rumahnya tersebut, Rasulullah sangat antusias. Rasulullah sangat bahagia sekali didatangi oleh tamu tersebut. Sehingga Rasulullah meminta kepada Siti Aisyah untuk apa? Untuk menyediakan jamuan yang terbaik untuk tamunya tersebut, gitu ya. Bahkan Rasulullah SAW pun menyembelih satu ekor kambing, kemudian dipotong-potong dan dibagikan kepada tamunya tersebut. Siti Aisyah jadi heran dong di sana ya. Nah anak-anakku di sana Siti Aisyah itu jadi curiga gitu ya. Kenapa Rasulullah sangat antusias, sangat menyambut hangat tamu-tamunya
tersebut. Nah, ketika tamunya tersebut sudah pulang gitu ya, maka Siti Aisyah pun bertanya kepada Rasulullah, "Wahai suamiku," kata Rasulullah, "siapa tamu-tamu tadi? Kenapa kamu begitu antusias menyambut tamu tadi? Kenapa kamu sangat hangat menyambut tamu-tamu tadi? Siapa beliau? Siapa mereka?" gitu ya. Maka Rasulullah pun menjawab, "Wahai istriku tercinta, sesungguhnya tamu-tamu yang telah berkunjung ke rumah tadi adalah sahabat-sahabat dari istri pertamaku, yaitu Siti Khadijah." Nah, mendengar kata Siti Khadijah lagi, Siti Aisyah jadi cemburu. Apa yang dikatakan oleh Siti Aisyah? Siti Aisyah berkata seperti ini, "Tidaklah aku cemburu kepada salah satu istri-istrimu, melainkan kecemburuanku terhadap Siti Khadijah." Nah, perkataan dari Siti Aisyah ini jadikan dari hadis, jadi hadis gitu ya. Itu hadis dari riwayat Muslim ya, saking cemburunya Siti Aisyah. Nah, jadi anak-anakku kelas 9A, sesungguhnya cemburu itu emang tidak menjadi hal yang dilarang gitu ya. Boleh kita sebagai manusia cemburu, karena cemburu itu timbul karena adanya cinta. Jadi kalau kita sudah mulai cinta kepada seseorang, pasti akan timbul rasa cemburu gitu. Apalagi kalau orang yang kita sukai itu berpaling dari kita gitu ya. Coba ini kelas 9 udah pada paham tentang cinta? Udah ada yang pernah pacaran di kelas ini? Oh, jangan sampai ada yang pacaran. Tapi kalau kalian udah tahu tentang cinta, itu normal saja. Berarti itu sisi dari manusia ya. Jadi paham maksud ibu ya. Jangan si ibu apa sih cinta teh? Nah, jangan gitu ya. Maksudnya udah paham kan kelas 9, udah tahu maksudnya ibu kemana? Oke, baik ya. Ibu yakin kalian, di antara kalian udah paham gitu ya. Dan mudah-mudahan ini jadi ilmu bagi kalian nanti ketika kalian sudah naik jenjang yang lebih dewasa, kalian bisa lebih bukan antusias ya, lebih selektif gitu ya dalam menempatkan cinta gitu ya. Baik. Di sana saya terlalu berat ya, tapi nggak apa-apa ya, kita akan bahas sedikit tentang cemburu karena ada salah satu teman kalian yang bertanya ke ibu tentang cemburu. Baik, ibu akan jawab ya, sebisa ibu ya. Jadi anak-anakku sekalian, cemburu itu tadi ya, cemburu itu timbul karena adanya rasa cinta. Kalau kita tidak mempunyai rasa cinta kepada seseorang, maka cemburu itu tidak akan hadir dalam perasaan kita gitu ya. Nah, perlu kita ketahui juga bahwasannya semakin besar rasa cemburu kita, berarti itu menandakan bahwa semakin besar rasa cinta kita kepada seseorang gitu ya. Lantas kenapa Allah menghadirkan atau Allah menanamkan sifat cemburu dalam diri kita ya? Tadi pertanyaan seperti itu ya. Nah, ini pertanyaan yang sangat bagus ya. Kalau kita gali kepada sisi tauhid, ini sangat bermanfaat sekali gitu ya. Kenapa gitu ya Allah memberikan sifat cemburu kepada setiap manusia? Kenapa gitu ketika kita suka kepada seseorang gitu ya, kemudian orang tersebut seperti yang memalingkan dari kita, kemudian timbullah rasa cemburu dari kita. Kenapa seperti itu gitu ya? Nah, itu menandakan bahwasanya Allah itu ingin menunjukkan kepada kita sebagai makhluknya ya, kepada kita sebagai makhluknya, bahwasanya Allah juga cemburu kepada hamba yang berpaling dari Allah. Jadi gini teman, anak-anakku sekalian, kita tuh cemburu ketika kita suka kepada seseorang, kemudian orang tersebut memalingkan dari kita. Allah pun demikian. Allah pun cemburu sebenarnya kalau seandainya kita ya, kalau seandainya Allah itu udah memberikan banyak kasih sayang kepada kita, tetapi kita malah acuh, kita malah berpaling dari Allah. Allah juga sakit, cemburu gitu ya, melihat hambanya itu berpaling dari kita. Bisa dipahami ya. Jadi intinya kenapa rasa cemburu itu timbul? Karena itu ingin
Karena Allah itu ingin menunjukkan kepada kita bahwa Allah pun sama maha pencemburu. Jadi kita harus bisa menjaga perasaan Allah supaya Allah itu gak cemburu kepada kita. Dengan cara apa? Dengan cara mendekatkan diri kepada Allah gitu ya, cinta kepada Allah, menjauhi segala larangannya, atau melaksanakan segala perintahnya gitu. Jadi jadi kalau kita udah punya cinta nih, awas jangan lupa cinta itu hadir karena Allah. Berarti kita juga harus lebih mencintai kepada Allah, karena sang pemberi cinta itu siapa? Allah. Bisa dipahami? Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Pembahasan hari ini dicukupkan sekian. Ada yang mau bertanya tidak? Tidak, baik. Ibu akan simpulkan ya untuk pembahasan hari ini. Yang pertama, kita ini sudah tahu mengenai keteladanan dari Siti Aisyah ya. Tadi cerdas, kemudian berakhlak mulia, dan juga mempunyai cinta gitu ya. Kemudian yang kedua, tadi juga kita telah menggali makna tauhid dari cemburu tersebut, sehingga kita tahu bahwasannya hakikat dari adanya cemburu itu ingin menandakan, ingin menunjukkan kepada kita bahwasannya Allah juga maha pencemburu. Jadi ayo kita sama-sama mentaati Allah, lebih mencintai kepada Tuhan kita sebagai sang pemberi cinta, kasih sayang kepada diri kita semua sebagai makhluk ya. Baik anak-anak, terima kasih atas perhatiannya hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.